Suatu hari Tuhan bosan duduk di atas singgasananya. Dia ingin bertemu makhluk-makhluk ciptaan. Dia ingin melihat langsung manusia-manusia yang menyembahnya. Dia memilih sebuah kota yang jika dilihat dari langit, kota itu bercahaya. Bukan karena gemerlap lampu-lampu, tapi karena cahaya keimanan yang memancar terang dari hati penduduk kota yang begitu taat memuja dan memujinya. Maka turunlah dia ke kota yang bercahaya tersebut dalam wujud seorang gelandangan tua dengan pakaian compang-camping, kulit dekil, dan rambut awut-awutan. Dia berjalan menyusuri jalan raya, melewati gedung-gedung, rumah-rumah, ruko-ruko, konter-konter pulsa, taman-taman, dan pohon-pohon yang berjejer di pinggir jalan. Tepat di depan sebuah rumah sakit, seorang gelandangan lain menyenggol tubuhnya. Dia terjerembab ke atas trotoar. Dia tidak segera berdiri dan hanya mengucapkan terima kasih kepada gelandangan yang menabraknya. "Buset, harusnya aku yang minta maaf kepadamu," katanya dengan nada suara tinggi, saking kaget dan panik wajahnya ketika melihat darah mengalir dari kedua siku tangannya. Tuhan dalam wujud gelandangan itu berkata, "Kuucapkan terima kasih kepadamu, karena baru kali ini aku merasakan jatuh." Ketika hendak berdiri, terdengar suara satpam rumah sakit meneriaki mereka. "Hei, gelandangan jangan masuk ke sini, pergi sana." Manusia gelandangan itu meninggalkannya, sebagaimana seseorang yang meninggalkan seplastik sampah di pinggir jalan. Di halaman rumah sakit umum, dia memandangi kendaraan-kendaraan yang terparkir rapi. Orang-orang berseragam putih berlalu lalang keluar masuk pintu rumah sakit. Seorang lelaki tua di atas kursi roda didorong oleh putranya memasuki pintu utama rumah sakit yang terbuat dari kaca, yang dapat membuka dan menutup dengan sendirinya. Seorang dokter keluar dengan tergesa. Orang-orang berderet-deret duduk di kursi antrian. Seorang satpam datang kepadanya, lalu mengeluarkan kata-kata kasar untuk mengusirnya pergi. Dia pun berpaling muka dan melangkahkan sepasang kakinya. Hari itu adalah hari Minggu pagi. Di tengah perjalanan, dia melihat orang-orang dengan pakaian sopan dan rapi memasuki gereja. Dia pun mendekati bangunan itu. Ketika kakinya hendak memasuki pintu gereja, seorang pastor menatapnya dengan curiga. Orang-orang yang berdiri di belakangnya menutup hidung mereka dengan kedua jari. Mata pastor itu memandangi gelandangan tua dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan langkah tergesa, ia segera menghalangi langkah-langkah agungnya. Tangan pastor bergerak-gerak di udara seperti kipas, sebagai tanda menyuruhnya pergi dari tempat suci itu. Tuhan pun berpaling muka. Dia kembali ke jalan raya, berjalan dengan kedua siku tangan mengucurkan darah. Di sepanjang jalan, dia melihat seorang ibu membawa bayi dalam gendongannya. Kepala bayi ditutupi oleh topi bulu warna hijau yang sudah lusuh. Tepat ketika lampu merah menyala, si ibu turun ke jalan. Dengan wajah sendu dan berharap dikasihani oleh mereka yang mengendarai mobil dan motor, si ibu menyodorkan tangannya kepada para pengendara, meminta-minta. Berdiri di kaca pintu sopir, si ibu menyodorkan tangan. Ada sopir yang segera menurunkan kaca pintunya dan mengeluarkan uang recehan
atau uang selembaran 1.000, 2.000, atau 5.000. Ada juga yang malas memberi. Ada juga yang membiarkannya sebab bagi sebagian orang, meminta-minta itu adalah pekerjaannya. Setiap pagi, si ibu diantar oleh anaknya dengan motor. Begitu juga ketika menjelang sore. Jemputan akan datang membawanya pulang dengan membawa uang hasil ngemisnya, baik itu dengan motor metik ataupun motor bebek. Tuhan memperhatikan pemandangan tersebut. Mobil-mobil, motor-motor, dan seorang ibu dengan bayinya. Lampu hijau mulai menyala. Si ibu kembali ke pinggir jalan. Lalu duduk seraya menyimpan rapat-rapat uangnya dalam lipatan kain gendongannya. Tepat di bawah punggung si bayi. "Aih, buju buneng, kutu kupret." Betapa kagetnya dia melihat seorang gelandangan tua berdiri di belakangnya dengan mata teduh yang terus menyorot kepadanya. Pengemis itu terberanjat dan segera berdiri, lalu menjaga jarak beberapa meter. Dia takut uang hasil ngemisnya di lampu merah dicuri gelandangan tua. Langit begitu biru, awan bergerak lamban. Angin berembus, mengibarkan pakaian gelandangan tua yang compang-camping. Dia tidak berkata apa-apa. Mukanya tengadah ke atas. Sepasang matanya melihat langit dan awan. Dia kembali berjalan. Terus berjalan. Berjalan terus. Kemana saja. Melewati apa saja. Tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke arahnya, lalu bersujud setelah melemparkan tas jinjingnya ke samping. "Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku, Engkaulah tujuanku. Jangan panggil aku seperti itu dong, nanti kita ketahuan. Angkat wajahmu dan diamlah engkau, wahai nabi yang masih mengembara di bumi," ucapnya. Nabi yang juga menyamar itu mengangkat kepalanya. Waktu itu dia mengenakan jas, dasi, celana hitam, dan sepatu pantofel. Orang-orang yang lewat mengira mereka gila. Sebagian orang yang melihat pemandangan ganjil itu hanya geleng-geleng kepala. Si kaya bersujud di hadapan si miskin. Oh, betapa dunia sudah terbalik. Zaman edan. Terdengar kata-kata itu keluar dari mulut seseorang yang lewat. Dia pun menyuruh nabinya pergi dan tetap berjalan di muka bumi ini sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Keduanya berpisah menempuh jalur masing-masing. Tengah hari, azan berkumandang dari kejauhan. Suara azan itu sayup-sayup sampai ke telinga Tuhan yang menyamar sebagai gelandangan tua. Dia bergerak ke arah masjid. Tanpa berwudu, tanpa mencuci kaki, dia menginjakkan kakinya di lantai masjid, lalu masuk dan membaringkan badannya yang suci. Saat itu masjid masih sepi. Hanya ada muadzin di depan mik dan seorang marbut yang sedang berwudu. Tadinya suasana masjid itu tenang-tenang saja. Namun ketenangan itu pecah setelah muadzin selesai mengumandangkan azan dan membalikkan badan. Tiba-tiba ia terperanjat. Entah yang dilihatnya ini gelandangan atau orang gila. Ia tidak tahu. Yang jelas, keduanya terkadang memiliki penampilan yang tidak jauh berbeda. Marbut, kenapa seseorang yang harusnya ditempatkan di panti sosial atau di dalam pasungan harus tidur-tiduran di tempat suci ini? Marbut, Marbut, bantu aku mengeluarkan manusia kotor dan dekil ini. Cepat kemari. Muadzin dan penjaga masjid itu mengusir Tuhan yang berkunjung ke sana. Dia pun pergi seraya berpaling muka.
Tuhan berkunjung dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah lain, dari masjid satu ke masjid lain, dari gereja satu ke gereja lain, masuk ke kuil-kuil dan vihara, namun tak ada yang benar-benar menerimanya. Setiap orang di kota ini hanya memuja dirinya sendiri, memuja imannya sendiri, memuja tempat ibadahnya sendiri. Mereka tidak memujaku, padahal aku tidak bersemayam di dalam bangunan, tidak bersemayam dalam tempat-tempat ibadah. Dia berkata kepada angin yang melintas. Seketika angin berhenti bertiup dan memilih tunduk di hadapannya, membisu. Aku ada dalam detak jantung mereka, begitu dekat, sangat dekat, dan mereka tidak merasakan kehadiranku. Kata-kata itu mengalun, seperti sebuah nyanyian yang merambat di dinding-dinding udara. Sebuah nyanyian yang dilantunkan dengan nada-nada yang mengiris hati yang mendengarnya. Dia meminta angin bicara. Barangkali mereka telah melupakanmu. Barangkali mereka memiliki Tuhan-Tuhan baru. Tuhan-Tuhan baru? Dia mengerjitkan dahi. Ya, Tuhan-Tuhan baru yang selalu mereka bawa, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Mereka tak pernah melupakan Tuhan-Tuhan baru yang selalu mereka genggam dalam tangan mereka, yang selalu menyertai mereka, yang mendekatkan mereka dengan saudara atau kekasih di belahan bumi lain. Melalui Tuhan-Tuhan baru, manusia dapat mengabadikan masa kini untuk dilihat di masa depan. Manusia dapat melihat ke masa lalu, dapat melihat dunia dari segala sudut pandang, dapat memberi petunjuk arah bagi yang tersesat, dan dapat menjawab apapun bagi mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Tuhan, mereka telah melupakanmu. Dia tersenyum kepada angin, lalu memperkenankannya pergi. Angin bertiup ke arah pohonan. Beberapa lembar daun kuning berlepasan dari pokoknya. Daun-daun melayang-layang di udara, bergoyang ke kanan dan ke kiri, lalu berputar-putar sebelum terjerembab ke tanah. Dia termenung, seraya memikirkan apakah akan menurunkan rasulnya lagi atau tidak. Lama dia berpikir. Dia keder. Jika menurunkan utusan lagi, para pengikut agama-agama itu pasti akan berperang lagi. Peperangan antar agama. Kebodohan apa yang merasuki akal para pengikutnya? Lalu dari mulutnya terdengar suara tawa yang merdu, indah, dan berderai-derai mengisi langit dan bumi. Dia pun memanggil waktu. Seketika, waktu di bumi dan di luar angkasa terhenti. Waktu pun datang dan sujud di hadapan keagungannya. Ah, waktu, jadilah saksi. Cintaku lebih luas dari murkaku. Akulah awal dan akhir. Akulah perbendaharaan tersembunyi. Jika mereka datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatangi mereka dengan berlari. Tuhan berlari kegirangan. Dia melonjak-lonjak di sepanjang trotoar jalan. Yuhu! Dia melompat ke udara, melenting, menuju ketinggian. Lompatan itu semakin meninggi dan terus meninggi, melampaui tingginya rumah-rumah, hotel-hotel, apartemen-apartemen bertingkat, bukit dan gunung, awan dan udara, hingga dia menembus angkasa, terus meninggi ke langit. Segala puja dan puji baginya, ucap waktu. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut terperangah. Pengemis di lampu merah melongo. Gelandangan yang menabraknya tak berkedip. Khidir bersujud.
Dan Tuhan yang Maha Agung itu tertawa seraya memandangi seluruh ciptaan.